Wahai kaumku, kalian telah berpaling dari Tuhan. Hai guys, selamat malam, selamat menikmati weekend. Lupakan sejenak kebangsatan dunia korporat dan mari kita mencari hiburan. Malam ini aku mau membahas sebuah film horor Indonesia yang baru tayang di bioskop. Dan ini adalah film yang harusnya tayang di bulan April atau bulan Mei kalau nggak salah. Tapi harus pending karena memunculkan kontroversi dari netizen. Film yang sebelumnya berjudul Kiblat sekarang rilis dengan judul Tagut dan tayang pada 29 Agustus 2024 kemarin. Dan aku mau nge-review film ini dan juga membahas tentang kontroversinya. Katanya sih jalan ceritanya ada yang diubah ya antara film Kiblat dengan film Tagut ini, tapi aku nggak tahu bagian mana yang diubah. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Ainun yang sangat mengidolakan seorang pemimpin padepokan di kampung Bumi Suwung yang bernama Mbah Mulia. Dia adalah seorang dukun sakti yang memelihara setan tanpa diketahui oleh orang-orang ya, untuk mendapatkan kekuatan, di mana kekuatannya ini adalah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit secara cepat. Dan si Mbah Mulia ini terkenal banget bahkan sampai masuk ke TV. Nah, si Ainun ini sangat mengidolakan si Mbah ini. Jadi Ainun ini udah fans fanatiknya Mbah Mulia lah gitu. Sampai suatu ketika Mbah Mulia ini dikabarkan meninggal dunia dengan kepala yang putus. Setelah wafatnya Mbah Mulia, Ainun ini baru dikasih tahu oleh orang yang merawat dia bahwa dia ini sebenarnya adalah putri kandung dari Mbah Mulia. Nah, Ainun pun pergi ke kampung Bumi Suwung untuk melayat si ayahnya yang dia baru tahu nih kalau orang yang dia fanskan itu, orang yang dia idolakan itu adalah ayah kandungnya sendiri. Ditemani oleh dua orang temannya, Bagas dan Rini, mereka bertiga pun pergilah ke kampung Bumi Suwung itu. Nah, di kampung inilah masalah mulai terjadi, bahwa ternyata pengikut si Mbah Mulia ini menahan si Ainun karena cuma dialah yang bisa meneruskan ilmu dari bapaknya. Dan masalah mulai dibuat makin runyam lagi ketika setan yang dipelihara oleh bapaknya itu jauh lebih kuat daripada imannya si Ainun. Review section. Sebelum kita bahas jauh-jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu Tagut? Kenapa film ini dari Kiblat berubah judul menjadi Tagut? Jadi dalam istilah Islam, Tagut ini adalah segala sesuatu yang tidak boleh disembah, tapi disembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti patung berhala, setan, jin, pohon, sapi, bahkan manusia yang seharusnya tidak disembah, tapi disembah. Nah, para bentuk-bentuk yang disembah inilah yang disebut sebagai tagut. Dan dalam kasus film ini, si Mbah Mulia inilah tagutnya. Orang yang seharusnya tidak disembah, tapi disembah oleh pengikutnya. Terus apa hubungannya tagut dengan Kiblat yang jadi judul film sebelumnya? Ya tetap, senternya adalah Mbah Mulia yang sangat diagung-agungkan oleh pengikutnya. Sampai-sampai mereka ini berkiblatnya itu ke si Mbah ini. Panutan hidupnya, tujuan hidup mereka, arah mereka hidup itu adalah si Mbah Mulia ini. Oke, untuk konsep cerita, sejujurnya aku cukup suka karena terbilang jarang untuk film Indo ya, khususnya pada sosok hantu-hantunya. Karena aku lihat udah jarang nih film horor Indo yang pakai pocong, kuntilanak, genderuwo, kuntilanak merah sebagai sosok hantunya. Karena akhir-akhir ini di film horor Indo tuh lebih sering menampilkan hantu kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang mengenakan pakaian-pakaian biasa, bukan kain kafan, tapi disajikan dengan berdiri di pojokan, cuma siluet, berdiri diam, nggak melakukan apa-apa, atau bahkan cuma diam sambil menatap kosong. Jujur aku suka konsep horor yang kayak gitu, kayak lebih berasa gitu horornya. Jadi untuk konsep cerita dan vibes yang dibangun di film ini lumayan dapat horornya, walaupun nggak segreget film-film horor yang aku kasih rating di atas 9. Kayak Waktu Maghrib, Pemandi Jenazah. Gimana ya, film ini horor tapi nggak segreget itu. Nggak sampai bikin aku tutup mata nontonnya. Tapi untuk teman-teman yang memang nggak terbiasa nonton horor, mungkin kalian bakal kejang-kejang di kursi juga nonton film ini. Karena ada beberapa adegan-adegan yang intens yang bikin deg-degan juga. Dan aku juga suka latar belakang masalah yang muncul di film ini. Seperti alasan Ainun mau masuk ke ajaran ayahnya, alasan kenapa dia bisa kerasukan, dan kenapa warga Bumi Suwung bisa setia itu kepada Mbah Mulia. Semuanya terjawab dalam film ini. Tapi ada satu hal yang belum terjawab di film ini, yaitu kenapa Mbah Mulia yang digadang-gadangi sebagai orang yang kuat,
bisa menyembuhkan segala penyakit, tiba-tiba meninggal dunia. Itu nggak dijelaskan sampai habis film kenapa dia bisa meninggal. Bahkan masalah ini udah disampaikan nih lewat dialog yang diucapkan oleh istrinya si pengikut Mbak Mulia yang diperankan oleh Dennis. Nah, istri itu sempat nanya, kenapa orang sekuat Mbak Mulia bisa meninggal dunia? Dan itu gak terjawab. Dan aku masih butuh jawabannya. Siapa nih yang mau jawab? Cuma ya dalam film ini ada unsur-unsur film yang mirip dengan film Pengabdi Setan. Kayak sosok-sosok hantu yang bersujud. Nah, yang pengen banget aku bahas dari film ini adalah kontroversinya. Aku rasa sampai hari ini pun mungkin masih banyak netizen yang menghujat film ini. Bahkan ketika mereka belum nonton filmnya. Film Tagut yang sebelumnya berjudul Kiblat ini dikecam oleh warganet karena posternya dan judulnya. Dimana posternya bergambar seorang wanita yang sedang bersujud tapi mengarah ke arah sebaliknya, yang artinya bukan ke arah kiblat yang benar, dan judulnya adalah Kiblat, yang sangat identik dengan umat Islam yang menandakan tempat kita mengarah untuk sholat. Ya artinya ini adalah arah yang benar ya arti kiblat itu. Banyak netizen yang mengecam film ini karena katanya menghina atau menistakan agama Islam, membawa atribut agama untuk menakut-nakuti orang, sehingga bisa membuat orang-orang takut untuk sholat, bahkan meninggalkan sholat karena takut bakal dihantui. Bahkan MUI pun ikut turun tangan nih untuk kontroversi ini, dan dengan terang-terangan melarang film ini tayang dan meminta si produser film untuk mengganti judul dan poster filmnya. Dan aku mau menanggapi tentang kontroversi itu sebagai umat muslim dan yang udah banyak nonton film horor Indonesia yang bertema Islami. Yang pertama yang harus kita dengar adalah pernyataan dari Ketua MUI Bidang Dakwah, yaitu Kiai Haji Kholil Nafis, dan dikutip dari suara.com. Pak Nafis berkata, "Saya nggak tahu isi filmnya, maka belum bisa berkomentar, tapi gambarnya serem kok. Judulnya Kiblat ya. Saya buka-buka arti kiblat hanya Ka'bah, arah menghadapnya orang-orang sholat. Kalau ini benar, sungguh film ini tak pantas diedar dan termasuk kampanye hitam terhadap ajaran agama, maka film ini harus diturunkan dan tak boleh tayang," kata Kiai Haji Kholil. Poin pertama adalah MUI menolak film ini tayang saat mereka tidak tahu isi filmnya. Dan dalam interview di TV One News, Kiai Haji Kholil juga menjelaskan, Pak Kiai, mohon maaf, sebenarnya yang disoroti itu judulnya yang kontroversial atau konten dari poster itu? Saya bilang konten dan judul itu nggak ketemu. Saya belum melihat dengan maaf, antara poster dengan judul itu nggak ketemu. Konten saya belum masuk. Saya hanya melihat trailernya ya. Kalau ngelihat dari kontennya, saya malah mendukung sebenarnya. Karena isinya itu adalah di mana di situ ada sebuah kampung mistis, magic, kemudian anaknya itu ingin membawa kebaikan dengan cara azan di tempat itu. Kalau yang saya baca, soal gambar lain saya belum menilai, tetapi skenarionya saya baca cukup baik. Tapi dari aspek posternya, kemudian dengan judulnya itu nggak ketemu. Coba lihat seperti itu kan, bagaimana bisa kiblat yang biasa tempat kita sholat kemudian digambarkan yang menakutkan seperti itu. Yang menjadi pusat masalah adalah judul kiblat yang artinya tempat menghadap sholat dengan gambar orang sholat ke arah yang salah atau terbalik. Itu yang menjadi masalahnya. Tapi untuk konten atau isinya, beliau justru merespon positif. Jadi poinnya adalah kita nggak bisa nih menilai terlalu cepat sebuah konteks yang masih berupa kulit luar. Karena toh setelah nonton filmnya, jadi masuk akal kenapa judulnya Kiblat dan kenapa poin masalah dari film ini adalah tentang kiblat atau arah yang benar. Karena memang inti poinnya adalah tentang kesesatan dan orang-orang yang menghadap ke jalan yang salah. Dan dari film inilah dikasih tahu jalan yang benar itu kemana, setiap ada masalah itu kita harus kemana, apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus ke dalam kesesatan. Itu poin dari film ini. Dan aku sebagai muslim nggak menemukan sama sekali adanya unsur penistaan agama dalam film ini. Karena dalam film ini nggak ada penyalahgunaan ayat suci, adegan yang memijak atau merobek atau meludahi atau mengotori ayat kitab suci Al-Quran. Gak ada yang merendahkan Nabi atau Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengolok-olok Islam ataupun atribut di dalamnya. Justru banyak banget pesan dakwah Islam dalam film ini
yang terus-terusan ngasih tahu ke kita untuk kembali ke jalan yang benar, beristighfar. Bahkan dalam film ini menunjukkan bahwa azan itu bisa menjadi solusi dari masalah-masalah mistis. Karena memang di azan itu kita mengagung-agungkan Allah kan, kita membesarkan Allah. Jadi sangat penting untuk kita tahu sebuah konteks di dalamnya dan juga maksud dan tujuannya. Jadi kita nggak langsung menghakimi tanpa mengetahui isi di dalamnya. Tapi untuk perubahan judul dari kiblat ke tagut, ya itu nggak ada masalah karena memang udah menyinggung banyak pihak kan. Tapi waktu aku baca komen-komen netizen di media sosial tentang alasan kenapa film ini diboikot, komentar paling banyak itu mengatakan, film ini gunanya apa sih? Bikin kita takut untuk sholat. Sholat itu untuk menenangkan, bukan untuk bikin takut. Pokoknya banyaklah komentar-komentar yang semacam itu. Dan untuk aku pribadi, tanggapan semacam itu sama aja dengan kasus non-muslim yang buka warung makan di siang hari pada saat bulan Ramadan. Tanggapan yang justru membuat umat Islam ini terkesan sangat lemah imannya. Cuma karena buka warung makan, puasa lu jadi keganggu. Cuma karena nonton film horor yang ada adegan sholatnya bikin kamu takut untuk sholat. Jujur aku sebagai muslim ngerasa kayak itu adalah komentar yang bikin kita ini terlihat lemah guys. Jujur aku menanggapi tentang kontroversi ini atau komentar itu bukan untuk membela filmnya ya, tapi cuma untuk share ke teman-teman. Jangan sampai komentar kita di media sosial itu dibaca oleh teman-teman non-muslim sebagai kelemahan kita, kelemahan iman kita. Dan menurut aku itu kayak seriusan. Cuma karena film atau buka warung di siang hari pas bulan puasa bikin ibadah kita terganggu. Ini juga sama kasusnya dengan kontroversi Sarah Ali yang waktu itu pernah kita bahas tentang adanya pesan ilmu hitam dalam lantunan ayat suci. Itu juga salah satu bentuk kelemahan umat Islam gitu. Kalau hal seperti itu, cuma hal begitu bisa bikin kalian takut dengan ayat suci Al-Quran. Lemah banget. Jadi untuk para orang tua atau teman-teman yang setuju bahwa film ini bisa meruntuhkan akidah Islam kalian, ya jangan ditonton filmnya, sesimpel itu. Tapi untuk aku pribadi, setelah nonton film ini dengan sesama dan sedikit menahan rasa ngantuk karena capek, merasa kalau film ini nggak seburuk kontroversinya. Film ini masih banyak mengingatkan kepada kita untuk terus mengingat Allah, kembali ke jalan yang benar, dan menunjukkan kalau aliran sesat itu pasti mendapatkan ganjaran yang setimpal. So, itu aja sih review aku tentang film Tagut dan kontroversinya. Kayak sejak awal kontroversi ini muncul, aku pengen banget kayak ngerespon komentar-komentar netizen di kolom komentar yang beranggapan bahwa dengan nonton film ini, dengan adanya hantu, adegan hantu yang mengganggu orang sholat, lu jadi takut sholat. Kayak selemah itu iman lu gitu. Kayak aku takut bakal salah ngomong sih, tapi ya itulah respon asli dari aku ketika baca komentar teman-teman yang kayak gitu. So itu aja sih review aku tentang film Tagut dan kontroversinya. Menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman yang udah nonton gimana? Coba share di kolom komentar. Dan teman-teman yang belum nonton gimana? Apakah kalian mau nonton dan buktikan sendiri kontroversinya? Atau kalian sama sekali nggak mau nonton karena embel-embel penistaan agama tadi? Coba komen di bawah. Rate dari aku untuk film ini 7/10. Gimana menurut kalian? Share semuanya di kolom komentar. So, sampai sini dulu video kita. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye guys.